your word today, and I pray that Correre can share whatever you want him to share, and I pray that we can all learn today. And I pray also for Tipara, who will lead worship this morning, so that we can really focus on you and set this time aside just for you, Lord. And in Jesus' name, pray. Amen. Kita boleh tepuk tangan, kita bebas. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan alasanku, alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, rasanya tak berubah. Penyanyi ini dari awal ya teman-teman. Semangat lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, rasanya tak berubah. Katakan alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, rasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, rasanya tak berubah. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Sekarang aku mau kita lebih fokus lagi, jangan peduliin kanan kiri kalian, taruh dulu gadgetnya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Aku mau kalian fokus renungin kebaikan Tuhan Yesus yang udah terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kadang kita suka bandel, walaupun di kadang
keadaan COVID seperti ini, tapi Tuhan tetap setia untuk menjaga kita semua di sini. Amin. Nyanyikan dengan apa kan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jesus, we worship you, Lord. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
tiga orang berkumpul, Kau hadir dalam persekutuan ini Tuhan Yesus, dalam youth ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sharing ini, semoga bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, in the name of you we pray, amen. Amen. Thank you, Tifara. Thank you, Ko. Thank you. How are you semuanya, teman-teman? Baik. Haleluya. Yang baik, yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kasih emojinya. Ada kan emoji? Yoi. Ariel. Udah lama tidak berjumpa. Timothy juga, Caleb. Oke, hari ini singkat saja teman-teman, aku nggak akan panjang karena kita emang mau sharing-sharing sederhana aja, tapi aku percaya semua pasti apa yang disampaikan ini menjadi kekuatan untuk setiap kita yang mendengarkannya, karena firman Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia dan pasti ada berkatnya lah di balik itu semua. So, teman-teman, kalau kalian pakai laptop atau apapun dan bisa membuka Alkitab, yuk sama-sama buka di Mazmur 23. Kita akan baca ayat ini, ayat yang I think semua kita udah pernah tahu tentang isi ayat Mazmur 23 ini. Oke, baca sama-sama ya, walaupun kalian di mute, tapi tetap baca aja. Yang penting hati, pikiran, dan kuping kita mendengar. Aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, jadi mungkin kata-katanya rada berbeda dengan apa yang kalian baca. Oke, Mazmur 23 ayat 1 dibilang gini, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku menuju air yang tenang. Ia memberikan aku kekuatan baru, dan menuntun aku di jalan yang benar, sesuai dengan janjinya. Janjinya itu janjinya Tuhan kepada Daud. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Pesta ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia biasa itu dibilang engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Artinya di sini Daud itu merasakan tidak pernah kekurangan sehingga dia bisa menuliskan ayat ini supaya kita semua bisa mengerti gitu. Ayat 6, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu, di rumahnya Tuhan selama hidupku. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, tema hari ini aku cuma mau sharing tentang jangan takut. Yuk, kita semua jangan takut dengan apapun yang sedang kita hadapi. Nah, balik ke historinya dulu. Siapa Daud? Kita semua tahu cerita tentang Daud sedemikian rupa dari dia kecil sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan aku akan flashback sedikit. Siapa Daud? Daud itu orang yang tidak pernah dianggap. Even sama keluarganya sendiri dia tidak pernah dianggap. Daud itu orang yang selalu tertolak. Bahkan dalam keluarganya pun udah nggak dianggap, ditolak lagi. Puji Tuhan kita semua nggak mengalami itu di tengah-tengah keluarga kita kan. Yang nggak mengalami boleh kasih emoji lagi. Asik. Asik. Nah, Daud itu tidak memenuhi syarat dalam segala apapun. Contoh, waktu dia membunuh Goliat, dia itu tidak memenuhi syarat secara fisiknya, secara tubuhnya, secara
skillnya di dalam peperangan dia tidak memenuhi syarat. Tapi dia bisa melakukan itu semua. Nah, history lagi, sekali-kalinya Nabi mau datang ke rumah Daud, Daud tuh disuruh menggembalakan dombanya sama keluarganya. Udah lu pergi aja, gue mau ada tamu spesial, jadi lu pergi, gue mau having fun, gue mau bersenang-senang dengan Nabi Samuel yang mau datang, mau berkunjung ke rumahnya Daud waktu itu. Nah, Daud dibiarkan begitu saja pergi ke ladang untuk menggembalakan domba-dombanya. Kabar baiknya, tapi Tuhan tetap memperhatikan yang namanya Daud. Walaupun dia dibuang, dia nggak dianggap, dia tidak memenuhi syarat dalam segala hal di dalam kehidupannya, tapi mata Tuhan tuh tertuju kepada Daud. Kabar baiknya untuk kita semua, kalau Tuhan sudah tetapkan, kalau Tuhan sudah mau pakai seseorang, ini contohnya Daud ya. Kalau Tuhan udah tetapkan dia mau pakai Daud, dia itu nggak akan pernah miss dan nggak akan pernah membiarkan Daud itu terlewatkan gitu. Kayak udah kalau ini kan di dalam sistem pengeboman dari pesawat itu ada selalu yang namanya target lock. Jadi ketika udah ke-lock itu akan terkunci dan nggak akan pernah miss. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ketika udah ngelok sesuatu untuk kita, bahkan untuk Daud di cerita ini, dia nggak akan pernah miss. Mau gimana caranya pun menggagalkan, itu nggak akan pernah miss. Karena locknya tuh udah sedemikian canggihnya, lebih canggih daripada ketika pesawat mau ngebom satu titik, gitu ya. Nah, ketika Tuhan udah menunjuk atau menentukan kehidupan kita, Tuhan tuh nggak perlu melihat riwayat kita, apa yang kita lakukan, mungkin apa yang sedang kita alami, no. Pokoknya ketika Tuhan udah tentukan misalnya, Kelly, kamu akan menjadi berkat dalam pelayanan di worship leader, itu kayak sesuatu yang udah Tuhan lock dan itu menjadi berkat untuk setiap kita, gitu ya. Nah, kenapa Tuhan sayang dan menjaga Daud? Itu kan yang perlu kita tahu dan perlu kita pelajari sama-sama. Yang aku dapatkan dari Daud adalah karena Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi in his life. Gitu. Nah, makanya Tuhan tuh sayang banget dan menjagai Daud banget. Nah, masalahnya hari-hari ini apakah kita bisa melakukan apa yang Daud lakukan ketika dia di dalam lembah kelam, ketika dia sedang merasa takut, ketika dia sedang merasa terancam, apakah kita bisa sama-sama seperti Daud yang mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupannya, bahkan di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, hari-hari ini kan kita masih nih dihadapkan dengan membuat diri kita takut, betul? Contohnya COVID sampai hari ini masih membuat kita semua takut, betul? Siapa yang nggak pernah takut dengan COVID? Puji Tuhan kita masih diluputkan dari COVID, tapi kita tetap takut dengan yang namanya COVID. Sehingga kita berjaga-jaga, kita melakukan yang namanya protokol kesehatan dan sebagainya. Daud balik lagi mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Contoh lagi kita balik ke historinya Daud. Bunuh Goliat. Gua percaya kalau dia nggak mengandalkan Tuhan, dia nggak akan bisa membunuh yang namanya Goliat. Dia cuma ambil 5 batu dari sungai, dan lemparan pertama itu langsung, kalau di dalam dunia game, mungkin PUBG atau apa segala macamnya yang tembak-tembakan, kalau kena kepala itu namanya headshot. Jadi langsung on the target, nembus kepala dan dia mati. In real life pun, kalau seseorang tertembak di kepalanya, otomatis dia instan pasti mati, karena yang terserang bagian utama di dalam organ ini gitu ya. Yang kedua, ketika Daud mengembalakan domba, ada tantangannya. Apa itu? Singa. Kan ada tuh ceritanya ya, Daud mengembalakan domba, lalu singanya datang. Singa datang mau makan dombanya. Apa yang Daud lakukan? Daud membunuh singa itu. Bayangkan nggak sih? Mungkin pada saat itu Daud tuh sebesar Timothy.
masih muda gitu ya, tapi bisa bunuh singa. Itu gimana caranya kalau nggak dia mengandalkan Tuhan di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala tantangannya yang dia lakukan dan dia alami di dalam kehidupannya si Daud. Nah, balik lagi, kenapa jangan takut? Poinnya di sini teman-teman. Daud seorang gembala yang bertanggung jawab, dia menjaga apa yang dia punya dari segala mara bahaya. Dia tidak pernah membiarkan dombanya tersesat. Oleh sebab itu, gitu ya, Daud juga belajar daripada Tuhan sebenarnya. Kenapa Daud bisa melakukan itu semua? Karena Daud sudah mengalami pengembalaan dan penjagaan dari Tuhan, gitu ya. Sehingga dia bisa melakukan dan mengimplementasikan di dalam kehidupannya dia, gitu. Ya, karena Daud sudah merasakan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan gembala untuk Daud, untuk kehidupannya, sehingga dia bisa menerapkan itu dan menjaga apa yang dia punya tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, tanpa kegentaran. Nah, di ayat 20, di ayat 4, sekali lagi aku mau bacakan, meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menemani aku, sebab Tuhan selalu ada dan menemani kita. Nih, ini paling penting, engkau melindungi aku. Engkaunya huruf besar berarti Tuhan, dan Daud percaya Tuhan selalu melindungi Daud. Seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Tongkat itu berarti tools untuk dia berperang melawan apa yang mengganggu atau mau menyerang domba-dombanya. Nah, last week Kode ini cerita tentang kura-kura. Yang namanya kura-kura pasti ada yang memelihara, dan itu pun menurut aku itu kita bisa sebut gembala, karena pasti kan kasih makan, terus jaga, bersihin kandang, terus provide airnya baik atau enggak, and then seketika kura-kuranya mati pasti ya sedih. Kemarin Amanda sedih, Denny juga sedih gitu ya. Itu kan menunjukkan gembala yang baik ya, ketika apa yang kita punya mati dan meninggalkan kita sedih gitu. Nah, aku pun juga cukup suka dengan binatang gitu ya. Kayak waktu di Jakarta tuh banyak ikan, terus cupang, terus ada kura-kura, tapi kura-kuranya kura-kura darat. Dan nggak sedikit yang mati. Pernah ada ikannya udah gede, dirawat dari kecil, terus udah gede. Nah, ikannya ini makannya ikan hidup juga. Jadi ikannya ikan predator, dia makanin ikan yang kecil-kecil gitu. Nah, waktu itu entah gimana, kayaknya ikan yang kecil-kecilnya itu kayak nggak sehat gitulah. Jadi mungkin ada racun atau segala macem. Jadi ikan yang besar makan ikan yang kecil. Nah, kayaknya jadi keracunan juga itu ikan. Jadi mati tuh, semuanya mati satu akuarium. Nah, itu kayak gila, sedih banget. Ikannya udah dari kecil gitu ya, terus udah gede, terus mati cuman gara-gara makanannya beracun. Jadi ikan kecil-kecilnya itu beracun. Nah, itu tuh sedih banget, kayak gue udah menggembalakan ini ikan dengan baik, terus akuariumnya dikuras, airnya biar tetap bersih. Terus kalau namanya akuarium kan kadang-kadang suka ada lumut ya, karena air, terus mungkin kena matahari atau apa jadi berlumut. Itu akuariumnya kita cuciin. Jadi kayak setiap hari Sabtu tuh kayak capek banget untuk ngurasin akuarium itu. Tapi mati begitu saja, cuman karena makanannya nggak sehat. Nah, itu tuh kayak sedih banget gitu. Nah, kalau misalnya kayak teman-teman juga pasti kan kayak punya anjing gitu, kalau atau kucing, and then once dia meninggal kan pasti kayak sedih banget kan gitu ya. Nah begitulah yang namanya gembala yang baik gitu. Ketika dia kehilangan atau dia merasa punya bahwa apa yang dia gembalakan terancam, pasti dia tuh defense untuk melindungi apa yang dia punya. Nah, ini yang Daud lakukan kepada domba-dombanya. Dan kenapa Daud bisa melakukan ini? Karena Daud juga mengalami, Daud itu as a domba, dan Tuhan Yesus sendiri itu sebagai gembalanya. Makanya Daud bisa ngomong kalau Tuhan itu gembala yang baik di dalam kehidupannya Daud.
So that's why Daud nggak pernah takut dengan apapun. Daud nggak pernah takut dengan yang namanya singa. Daud nggak pernah takut dengan yang namanya Goliat karena dia tahu dia punya gembala yang baik yang selalu menjaga bahkan menuntun kehidupannya si Daud. Nah hari-hari ini apa yang menjadi ketakutan kita? Mungkin sekolah atau mungkin masa depan kita. Gue habis SMA, gue mau kuliah di mana, gue bingung. Nah makanya yang gue percaya bahwa Tuhan tuh sudah menetapkan apa yang dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Gimana caranya kita tahu? Kita harus bergaul. Kenapa Daud bisa seyakin itu dan sepercaya itu sama Tuhan? Karena Daud selalu bergaul karib dengan namanya Tuhan. Ya, kalau kita baca di Mazmur, ketika Daud main kecapi, roh jahat keluar dan sebagainya macam. Itu kan berarti Daud punya hubungan yang intim, yang dahsyat sama Tuhan, sehingga dia tuh kayak tahulah kalau Tuhan tuh akan merencanakan yang baik di dalam kehidupannya kita. Nah hari-hari ini apakah kita bisa menerapi itu atau kita bisa mempelajari itu dari Daud? Nah poin yang pertama yang aku pengen remind buat semua kita yang hadir di Zoom kali ini, kenapa kita jangan takut? Yang kita perlu belajar dari Daud adalah pertama, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita kecukupan. Mungkin aku, Kodeni, Cisharlin, kita bekerja, kita udah kerja gitu ya. Dan kita percaya apa yang kita kerjakan, itu pasti Tuhan akan memberkati. Nah di sini kayak, yuk sama-sama, gue cuman mau mengingatkan, mungkin apa yang sedang kalian lakukan di dalam sekolah mungkin, atau kayak beberapa kayak Georgia juga ada udah bisnis segala macam. Jangan pernah takut karena Tuhan itu nggak pernah akan membiarkan kita ini kan domba-dombanya Tuhan Yesus sendiri kan. Dan Tuhan tuh nggak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Jadi dia selalu memberikan kecukupan untuk setiap kita. Nah makanya kita udah nggak perlu takut lagi sebenarnya di dalam kehidupan kita. Karena pasti Tuhan akan provide sedemikian rupa sehingga kita nggak akan pernah kekurangan. Kekurangan di dalam apa? Mungkin kekurangan di dalam kepintaran. Mungkin kalian minder dengan nilai kalian. No, don't do that. Karena Tuhan pasti memberikan kecukupan. Tuhan pasti memberikan kecukupan di dalam kepintaran kita. Di dalam apa? Mungkin di dalam ekonomi keluarga. Nggak perlu takut karena Tuhan akan memberikan kecukupan untuk setiap kita sehingga domba-dombanya itu tidak kekurangan. Balik lagi ke Daud. Daud selalu menyediakan makanannya untuk domba-dombanya sehingga domba-dombanya tuh nggak pernah kekurangan minuman, nggak pernah kekurangan makanan. Even kita pun yang pelihara hewan di rumah, anjing, Kelly punya anjing ya, pasti nggak akan pernah membiarkan anjingnya kekurangan makanan. That's why itulah gitu loh. Tuhan tuh seperti itu juga. Kita aja manusia bisa sedemikian rupa melakukannya supaya apa yang kita punya itu nggak kekurangan. Tuhan juga seperti itu untuk setiap kita teman-teman. Dia nggak akan pernah membiarkan kita kekurangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, yang pertama, kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan memberikan kecukupan untuk kita. Itu di Mazmur 23 ayat 1-2. Dan yang kedua, Tuhan itu memberikan penyertaan. Siapa yang selama hidup ini, mungkin aku 29 tahun, aku selalu merasakan penyertaan Tuhan. Nah, siapa yang di sini yang selalu merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya? Boleh kasih emoji? Kasih emoji dulu dong. Berarti ada yang nggak pernah juga nih. Gawat. Charlene, gawat. Gila gaptek, gue gak tau gimana. Udah. Tuh. Oke, anyway, itu hanya sekedar emoji. Tapi gue percaya semua teman-teman di sini kita ber-16, pasti kita di dalam kehidupan kita pasti selalu ada yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau enggak, mungkin kita enggak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Nah, dalam keadaan tertekan, terasa seperti tidak ada jalan keluar. Tapi saat seperti itu, Daud merasakan penyertaan Tuhan. Di ayat 2, di Mazmur 23 itu sangat jelas
bahwa Daud itu selalu merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan Daud bisa berkata dalam masa yang paling kelam di dalam kehidupannya, yang penting tuh Tuhan beserta, itu udah cukup buat Daud. Nah, hari-hari ini, yuk mungkin apa sih yang sedang menjadi problem di dalam kehidupan kita gitu. Aku nggak tahu karena pasti setiap kita beda-beda gitu ya. Kayak Georgia tadi wifi-nya mungkin terganggu, itu pun pasti ada penyertaan Tuhan gitu. Sesimpel itu, sebenarnya sekonyol itu tetap ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau mau ngomong soal penyertaan, aku punya cukup kesaksian yang cukup dahsyat karena aku banyak banget mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan aku dan aku akan kasih kesaksian ini. Yang pertama ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman pernah tahu, aku tuh hobi main bola ya. Hobi main bola sebelum COVID. Dan ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi dulu aku punya komsel sama teman-teman yang lain. Ada si Koremon salah satunya. Kita punya komsel sendiri dari zaman kita SMA. Nah, komsel itu biasanya kita lakukan hari Jumat malam. Nah, namanya zaman-zaman kuliah, masih anak muda gitu ya. Jiwa kemauannya tuh masih aneh-aneh gitulah. Jadi abis komsel kita ke puncak, guys. Kita ke puncak cuman buat hanya sekedar makan Indomie. Hanya buat sekedar makan Indomie, karena Indomie di puncak itu jauh lebih nikmat ketika kita makan Indomie di rumah gitu ya. Nah, dan jadwalnya itu setiap hari Sabtu pagi aku tuh main bola. Dulu main futsal. Nah, jadi kayak ini tuh udah beberapa kali gitu, mungkin dari teman-teman pernah ada yang tahu kesaksian ini. Jadi Jumat itu kita selesai komsel sekitar jam 10, kita ke puncak, sampai puncak tuh jam 12 kurang gitu. Terus pokoknya di puncak main, makan Indomie, terus subuh pulang. Terus aku ingat kita kan satu mobil, jadi kayak kita nganterin ini. Nah, aku tuh sampai rumah jam 6. Jam 6 terus jam 8 tuh harus main bola. Nah, kebetulan dulu kejadian ini tuh aku pernah lakukan. Jadi kayak main ke puncak makan Indomie, pulang ke rumah, habis itu langsung main futsal. Tapi main futsal waktu itu. Jadi kan lapangannya lebih kecil, terus cuman 5 lawan 5, terus indoor, jadi nggak panas. Itu tuh kayak nggak kenapa-napa, kayak aman, terus pokoknya masih sehat, main bolanya juga masih oke gitu. Tapi pulangnya emang kayak pasti tuh tidur tuh seharian. Nah, kejadian ini mainnya tuh bukan futsal, tapi main lapangan bola gede yang 11 lawan 11, terus outdoor. Jadi panas gitu kan, ada matahari segala macam. Pokoknya singkat cerita main bola, terus yang aku inget, terus kita lagi nyerang, terus pokoknya nggak gol, terus diserang balik, terus corner kick, jadi kayak tendangan sudut gitu, terus kita kan defense kan. Nah, di saat itu terus aku sudah tidak tahu apa-apa, dan aku tidak tahu hal apa yang sudah terjadi, dan di situ aku pingsan lah intinya, terus kayak langsung dibawa ke UGD. Pokoknya bangun-bangun terus aku udah di UGD terus kayak Iron Man gitu, tau gak sih, yang badannya ditempel-tempel terus dikasih oksigen. Pokoknya singkat cerita aku di rumah sakit di UGD Pluit. Begitu sadar, terus aku cuman panggil susternya, aku tanya aku sama siapa kesini gitu kan. Terus akhirnya teman-teman dipanggil semua, oh ini udah sadar nih, terus ada si Koremon itulah, ada si Koremon itu karena emang dia teman main bola aku kan, sama ada beberapa teman yang lain. Pokoknya udah singkat cerita dikasih tahu, ternyata saat itu aku jatuh, maksudnya aku kayak teriak, gitu, teriak terus pingsan, terus ada kejangnya, terus kayak udah biru, terus pokoknya wah udah kayak serem lah gitu. Itu cerita dari mereka, aku nggak tahu exactly kejadiannya seperti apa. Pokoknya intinya udah biru, udah pucat segala macam, tapi at the end
kita ke rumah sakit karena ada kejang segala macam, jadi ke rumah sakit terus kayak rekam otak lah, rekam apa segala macam, itu tuh nggak ada apa-apa. Sesimpel cuman karena oksigennya nggak masuk ke otak, makanya jadi pingsan. Tapi ini rada ekstrim, jadi ada kejangnya sedikit. Dan kalau kalian tahu, 80% orang yang main bola, ini semenjak kejadian itu aku pernah research nih ya, 80% bahkan 80% lebih orang yang pingsan atau kolaps saat dia main bola, itu 80% meninggal. 80% meninggal. Nah, aku nih masuk di 20% orang yang terselamatkan ketika kolaps main bola. Dan bagi aku itu kalau bukan penyertaan Tuhan, wah itu udah nggak tahu deh apa lagi. Yang aku bisa pelajari bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan aku untuk menjadi berkat lewat kejadian ini. Nah, makanya buat aku penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Sesimpel itu gitu. Yang aku rasakan dan pikirkan ketika kejadian itu, gue belum dipanggil pulang ke surga, berarti tugas gue di dunia ini belum selesai. Makanya Tuhan kasih kesempatan gue untuk hidup lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah kecelakaan. Naik mobil nih pernah kecelakaan. Ini konyol banget. Kecelakaan, jadi ini kita rada panjang ya. Kecelakaan. Jadi ingat banget itu Natal kita, City of Love. Itu abis Natalan City of Love, tapi lupa di tahun berapa. Yang itu, dan ingat gak sih yang kita akapela, yang nyanyi-nyanyi itu, yang gua Brian, Velia, Ryan. Nah di tahun itu tuh. Nah itu kan kita preparation kan gila-gilaan ya seminggu sebelumnya ya. Kita tuh dari hari Selasa apa Rabu, itu setiap hari tuh udah di gereja, latihan, ngurusin dekor, terus ngurusin acara segala macam. Nah, pokoknya tepar, terus sakit, terus malamnya tuh ada janjian sama temen, karena ceritanya mau jodohin temen kita gitu. Kan ini badan udah tepar ya, pokoknya udah segala macam, terus pokoknya jam 12 malam itu baru pulang, terus di Tomang. Kalau Kelly kan rumah kita dulu di Medit kan, kamu di TA kan. Jadi kalau keluar tol Kebonjeruk kan kita ke kiri kan. Kalau lurus ke Tomang. Nah itu tuh ada cabang terus ada trotoar gede gitu. Nah ini jam 12 malam nih, pokoknya lagi nyetir, udah deket rumah banget. Kayaknya aku tertidur 1 detik, 1-2 detik gitu. Naik mobil itu 1-2 detik tidur, tiba-tiba mobilnya tuh udah di atas trotoar lah. Mobilnya tuh udah hancur lebur gitu. Depannya tuh udah hancur lebur. Nah, puji Tuhannya itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, karena di daerah itu banyak banget yang namanya pengamen, terus yang jualan tisu atau segala macam. Dan puji Tuhan itu nggak ada siapapun gitu. Jadi begitu nabrak, dar gitu kan, terus kayak bangun panik, terus kayak udah langsung rame gitu, orang-orang kayak rame, terus ngeliat apa segala macam. Akhirnya singkat cerita bisa pulang lah dengan keadaan mobil seperti itu, bisa pulang dengan selamat. Dari yang tadinya ngantuk, terus di rumah tuh kayak seger karena habis eksiden itu tuh kayak seger, terus kayak stres, pusing, panik gitu. Dan itu penyertaan Tuhan yang luar biasa yang aku alami ketika itu. Anyway, itu kayaknya nggak pakai seat belt, jadi nggak lecet sama sekali. Pokoknya nggak ada kejadian yang yang membuat cedera tubuh, nggak ada. Cuman mobilnya hancur, dan mobilnya yang ya udahlah, namanya mobil, kita bisa one day kita bisa punya lagi. Tapi kan kalau nyawa itu yang nggak bisa kita punya lagi kan, bukan ntar kita mati terus kita bisa di revive terus and then kita hidup lagi gitu. Nah, untung punya bengkel sendiri, tapi karena itu mobil parah jadi akhirnya dijual begitu aja. Dan itu penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan aku. Gitu. Jadi kayak I believe kita pasti semua punya experience-nya masing-masing dengan Tuhan
dengan gimana cara Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya yang poin kedua, kita tuh nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut dengan apapun, kecuali dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita perlu takut. Kata takut itu boleh kita pakai untuk kita takut akan Tuhan. Tapi untuk yang lainnya nggak perlu takut. Even sama setan pun harusnya kita nggak perlu takut. Karena setan harusnya yang takut dengan kita, bukan kita yang takut dengan setan. Nah, makanya belajar dari Daud juga di sini, teman-teman. Dia nggak pernah takut dengan apapun. Itu yang luar biasa. Dengan singa, singa sesimpel singa. Singa itu kan buas banget ya, dia nggak takut sedikit pun dengan yang namanya singa. Jadi yang pertama, jangan takut karena Tuhan memberikan kecukupan. Yang kedua, jangan takut karena Tuhan memberikan penyertaan untuk kalian semua, untuk aku dan kalian semua. Dan yang terakhir, teman-teman, yang perlu kita aminkan sama-sama bahwa Tuhan memberikan masa depan. Kita lihat Daud, Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa untuk Daud. Dari orang yang tidak dianggap, dari orang yang dibuang, dari orang yang tidak pernah memenuhi syarat untuk apapun, tapi di end-nya Daud menjadi raja pada saat itu untuk Israel. Nah, jadi gue sama-sama pengen membuat teman-teman merasa dan meyakinkan bahwa masa depan kita tuh selalu aman pasti ketika kita berjalan sama Tuhan. Mungkin kan banyak yang masih sekolah ya. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang ada di depan kita. Yang perlu kita lakukan, kita jalani, kita lakukan yang terbaik, yang kita bisa, mungkin sekolah, mungkin bekerja, atau apapun itu, selama kita melakukan bagian kita dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan dan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan pasti Tuhan tuh akan memprovide karena dia gembala yang baik dan dia tidak akan pernah membiarkan kita mempunyai masa depan yang nggak punya harapan. Pasti ada harapan. Nah, aku kan Kelly aku paling tahu Kelly karena Kelly komsel kof bareng di kof aku gitu. Jadi Kelly aku kasih kesaksian, nggak apa-apa ya buat teman-teman sedikit yang nggak banyak sih. Jadi Kelly ini sering sekali kesaksian dengan yang namanya sekolah, dengan yang namanya ujian dan whatever gitu ya yang dia alami, karena dia waktu itu pernah kesaksian ya kayak dia stres untuk menghadapi ujian-ujiannya. Tapi aku percaya Kelly ujiannya nilainya bagus dong. Bagus dong. Amin. Amin pasti bagus gitu. Nah, maksudnya stres pasti kita akan alami, pressure, ketakutan pasti kita alami, tapi yuk sama-sama pegang janji Tuhan bahwa dia selalu memberikan masa depan yang luar biasa untuk kita, domba-dombanya ini, dan nggak akan pernah nggak punya masa depan yang nggak punya harapan. Nah, cuman 3 poin itu dong yang aku pengen sampaikan dan ingatkan untuk semua kita yang hadir malam hari ini lagi. Pagi hari ini, yang pertama sekali lagi nih, catat, renungkan baik-baik di dalam otak dan pikiran kita bahwa Tuhan selalu memberikan kecukupan, Tuhan selalu memberikan penyertaan, Tuhan selalu memberikan masa depan untuk setiap kita, domba-dombanya. Daud sedemikian keren, bukan berarti Daud nggak pernah punya masalah. Dia pernah punya masalah yang jatuh dalam dosa gitu. Tapi Daud itu cepat minta ampun dan sedemikian rupa sehingga Daud mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Nah, ini ayat terakhir, teman-teman. Paulus ngomong ke Timotius begini, sebab roh Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut, sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Dapat menahan diri ini ya dapat menahan diri dalam mungkin ketakutan, kekhawatiran, atau segala yang mengganggu kehidupan kita. Nah, makanya hari ini 30 menit ini mungkin lebih, aku cuma mau ingatkan, yuk jangan takut dengan apapun, dengan COVID, dengan ya takut perlu karena kita tetap harus berjaga-jaga. Kalau nggak takut, kita akan jadi seenaknya. Kalau kita nggak takut terhadap ulangan ujian, kita akan menjadi seenaknya dan kita nggak akan belajar dan sebagainya macamnya. Takut boleh, tapi jangan takut yang berlebihan sehingga mengintimidasi diri kita sendiri.
Nah, itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu memberikan kecukupan, Tuhan selalu memberikan penyertaan, Tuhan selalu memberikan masa depannya untuk kita. Nah, aku mau kasih PR untuk teman-teman semua yang minggu depan mungkin bisa kita ceritakan dan sharingkan. Yuk sama-sama coba kita renungkan atau mungkin kita tulis gitu ya. Dalam hidup ini, dalam kehidupan kita, apa sih yang pernah kita alami dan pernah kita rasakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik untuk setiap kehidupan kita. Nah, boleh nih kita renungkan kalau kalian hari ini masih nggak tahu Tuhan udah melakukan kebaikan apa di dalam kehidupan kalian. Yuk sama-sama pikirin minggu depan mungkin kalau mau kesaksian, jadi kita bisa kasih kesaksian. Nah, itu aja sih sharing dari aku. Jadi jangan pernah merasa nggak cukup, jangan pernah merasa nggak ada penyertaan, dan jangan pernah merasa bahwa kita nggak punya masa depan yang penuh harapan. Dan Joanna, ayat yang kamu pilih itu kayak gitu pas sekali untuk sharing aku hari ini, untuk menutup di sharing hari ini. Nanti Joanna akan bacakan untuk kita semua. Jadi kayak itu juga satu, klop nih, berarti aku nggak berarti apa yang Tuhan mau sampaikan kayak pas untuk kita semua gitu. Jadi ini aja dari aku. Jadi tips untuk teman-teman, mungkin kita kan sometimes juga merasa takut dan khawatir ya. Kalau aku simpelnya mendengarkan lagu sih biasanya, menyembah atau mendengarkan lagu menyembah, karena kata-katanya seringkali menguatkan kehidupan kita. Nah, kenapa aku bisa men-sharingkan tentang ini ya? Well, karena kita juga masih manusia, kadang-kadang masih ada takut. Nah, aku terberkati sekali dengan lagu Hillsong, teman-teman boleh dengerin ini. Lagu Hillsong yang baru, judulnya Never Walk Alone. Itu lagu kata-katanya dahsyat banget. Kalau kalian mungkin sedang stres, sedang takut, coba dengerin lagu itu deh. Lagu itu sesimpel dibilang, lu tuh nggak pernah jalan sendiri. Gua selalu ada untuk lu. Gitu. Dan lagu ini dahsyat banget. Teman-teman nanti boleh dengerin deh, Never Walk Alone. Dan ini tuh kayak memberkati, especially buat aku sendiri lagu ini, Never Walk Alone, itu Hillsong punya. Nanti boleh dengerin. Itu aja sih. So, God bless you. Semoga semuanya diberkati dan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Silakan saya kembalikan kepada Joanna. Bless you guys. Thank you, Korere. I'm sure we were all blessed by that message. Really makes you think to yourself, what about my life? What are the moments in my life that makes you think that, God really has our backs, So that's why you should do the homework. Next week, I will be asking every one of you. Okay. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasih Tuhan, katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan salam sehat selalu.